Om Swastiastu. Selamat pagi pada anak-anak semuanya. Selamat ketemu dan berjumpa kembali sama Bapak. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baiklah anak-anak, pada hari ini Bapak akan memberikan anak-anak pelajaran yaitu tentang tokoh-tokoh dalam Mahabharata. Sebelumnya Bapak ke materi pembelajaran, Bapak ingin sampaikan pada anak-anak karena situasi dan kondisi pandemik COVID-19, Bapak harapkan anak-anak untuk bisa menjaga diri dengan baik, yaitu dengan mencuci tangan lebih sering, menjaga jarak, mengurangi keramaian, dan selalu tetap membawa masker. Begitu juga kepada orang tua kalian atau wali kalian untuk selalu mendampingi karena pembelajaran ini adalah pembelajaran dalam sistem jaring anak-anak atau pembelajaran jarak jauh. Ya, baik anak, sebelum Bapak mulai, marilah kita memanjatkan doa ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Marilah kita berdoa. Untuk itu Bapak minta kepada anak-anak untuk berdiri dan melakukan sikap amustikarana. Om Awignam Astu Nama Sidam. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Namaha. Ya, berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran mulai, Bapak harapkan anak-anak untuk mengisi link ini anak-anak ya. Link absen kalian yaitu yang perlu anak-anak isi yaitu nama kalian, nomor absen kalian, kelas kalian, dan mata pelajaran yang kalian ikuti. Pak ulangi, Pak minta untuk mengisi link absen kalian sebelum pelajaran akan Bapak mulai, yaitu dengan mengisi nama kalian, nomor absen kalian, kelas kalian, dan mata pelajarannya. Baik anak, Bapak akan lanjut. Bapak akan lanjut dengan salam PPK. Mungkin anak-anak udah tahu dengan salam PPK? Ya, kalau sudah, kita lakukan salam PPK. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, kita ulang lagi sekali. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, bagus anak-anak. Nah, sebelumnya kita lanjut lagi anak-anak ke menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke anak. Anak-anak udah tahu dengan lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, kalau udah, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, anak. Ya, 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, ulang lagi sekali ya anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, baik anak-anak. Bapak akan lanjutkan ke materi pembelajaran sekarang anak-anak. Nah, dalam materi pembelajaran yang menjadi dasar dalam pembelajaran kita ada yang disebut dengan kompetensi dasar anak-anak. Kompetensi dasar itu ada satu di mana ini menerima karakter yang baik tokoh utama dalam Mahabharata sehingga dapat berpikir, berkata dan berperilaku yang baik. 2. Menunjukkan perilaku jujur yang dijiwai nilai-nilai kepemimpinan tokoh-tokoh Mahabharata. Yang ketiga, memahami tokoh-tokoh utama Mahabharata dalam rangka meneladani nilai-nilai kepemimpinan. Yang keempat, menceritakan secara singkat tokoh-tokoh utama dalam Mahabharata anak-anak. Nah, itulah 4 kompetisi dasar dalam pembelajaran kita anak-anak. Nah, Bapak lanjut ke tujuan pembelajaran anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, melalui model discovery learning dengan media WhatsApp, siswa memiliki pengetahuan tentang menyebutkan dan menjelaskan tokoh-tokoh dalam Mahabharata, mengidentifikasi tokoh-tokoh yang baik dan yang buruk dalam Mahabharata, sehingga siswa dapat berpikir yang jujur, berkata yang benar, dan berbuat yang baik. Serta siswa dapat menganalisis tokoh Mahabharata serta mewarnai gambar tokoh Pandawa serta memiliki sikap disiplin dan takwa pada Sang Hyang Widi. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, baik anak, Pak lanjut lagi. Nah, Pak minta kepada anak-anak untuk memperhatikan slide dari tayangan ini anak-anak. Iya. Nah, baik anak. Dari gambar yang anak-anak perhatikan tadi, yang anak-anak lihat itu adalah bagian dari Mahabharata, yaitu terjadinya peperangan di Kurukshetra antara Pandawa dengan Kaurawa. Baik anak. Cerita Mahabharata. Dalam cerita Mahabharata ditulis oleh seorang maharsi biasa anak. Selain sebagai penulis cerita Mahabharata itu, beliau juga sebagai penyusun kitab suci Weda.
Mahabharata adalah bagian dari Ityasa yang dapat kita temukan dalam Weda. Mahabharata bukan hanya sekedar cerita, namun kisah ini merupakan bagian dari Weda. Mahabharata menceritakan kisah Pandawa dan Korawa. Puncaknya adalah perang Baratayuda di medan Kurukshetra. Kisah Mahabharata mengandung pelajaran hidup sebagai salah satu tuntunan dalam menjalankan kehidupan di dunia. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam Mahabharata patut menjadi teladan bagi pemimpin saat ini, dan nilai-nilai budi pekerti yang luhur dapat membentuk karakter manusia yang menjunjung tinggi kebenaran yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, itulah Mahabharata. Sekilas Bapak bacakan, Bapak terangkan tentang Mahabharatanya, Nana. Nah, dalam Mahabharata, Nana, terdiri dari 18 parwa, Nana, yang disebut dengan Astadasa Parwa, Nana. Di mana dalam Astadasa Parwa itu yang pertama adalah Adi Parwa, 2 Sabha Parwa, yang ketiga Wana Parwa, yang keempat Wirata Parwa, yang kelima Udyoga Parwa, 6 Bhisma Parwa, yang ketujuh Drona Parwa, yang kedelapan Karna Parwa, 9 Salya Parwa, yang 10 Sautika Parwa, Seriti Parwa, yang ke-11, yang ke-12 Santi Parwa, 13 Anusana Parwa, 14 Aswamedika Parwa, 15 Asrawasika Parwa, 16 Mosala Parwa, 17 Mahaprastika Parwa, 18 Swarga Roha Parwa. Nah, inilah ke-18 parwa ini adalah isi dari cerita Mahabharata yang disebut dengan Astadasa Parwa, Nana. Ya, Nana ya. Lanjut lagi, Nana. Nah, tentang salah satu isi parwa, Nana. Ini menceritakan tentang keturunan adanya Pandawa dan Kaurawa. Dari Adi Parwa ini Bapak jelaskan kisah Prabu Santanu dan keturunannya. Raja Santanu menikahi Dewi Gangga, kemudian berputra 8 orang. Ketujuh putranya yang lahir ditenggelamkan oleh istrinya sendiri, sedangkan putranya yang terakhir berhasil selamat karena perbuatan istrinya dicegah oleh sang raja. Putranya tersebut bernama Dewa Barata. Namun kemudian dari hari ke hari bernama Bhisma. Raja Santanu menikah lagi dengan seorang putri nelayan bernama Satyawati, melahirkan 2 putra bernama Citrangada dan Wicitrawirya. Citrangada mewarisi tahta ayahnya, namun gugur di usia muda saat bertempur dengan Raja Gandharwa. Pemerintahnya digantikan oleh Wicitrawirya, Nana. Wicitrawirya menikahi Ambika dan Ambalika. Tidak lama kemudian Wicitrawirya wafat. Untuk memperoleh keturunan, Ambika dan Ambalika melakukan upacara yang dipimpin oleh Bhagawan Vyasa untuk memperoleh keturunan. Akhirnya Ambika melahirkan Drestharashtra yang buta, sedangkan Ambalika melahirkan Pandu yang pucat.
dan atas anugerah Begawan biasa, seorang pelayan yang ikut melakukan upacara melahirkan seorang putra yang bernama Widura yang sedikit pincang. Rasta-rasta menikahi Gandari yang melahirkan 100 putra yang disebut 100 Korawa. Dan Pandu menikahi Kunti dan Madri melahirkan Panca Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Ya, baik anak. Lanjut lagi. Nah, tentang tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata, anak. Baik anak, ada pertanyaan dulu tentang Mahabharata yang Bapak jelaskan tadi. Ya, kalau tidak Bapak akan lanjutkan ke tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata, anak. Dalam tokoh-tokoh cerita Mahabharata ada Kresna, ada Yudhistira, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula, ada Sahadewa, ada Kunti, ada Duryodhana, ada Dursasana namanya, ada Gandari, dan ada Sakuni. Masih banyak lagi tokoh dalam Mahabharata, anak-anak. Tapi yang Bapak jelaskan pada hari ini hanya 11 tokoh dalam cerita Mahabharata, anak-anak. Ya, mohon perhatian dan perhatian dari anak-anak untuk mendengarkan. Baik anak, Bapak lanjutkan lagi, yaitu tentang tokoh pertama dalam Mahabharata, yaitu Kresna, anak. Kresna adalah putra ke-8 dari Wasudewa dengan Dewaki. Raja Kangsa mendapat ramalan bahwa dia akan terbunuh oleh anak Dewaki. Semua anak Dewaki terbunuh oleh Raja Kamsa karena Wasudewa ingin anaknya yang ke-8 hidup, dititipkannya kepada Yasoda untuk mengasuhnya. Nah, di sana Kresna dididik sampai dewasa. Kresna terlihat kepintarannya, keberanian dan kekuatannya seperti dewa yang selalu memberikan kebenaran dan membunuh Raja Kangsa. Karena Kresna keponakan dari Kunti, Kresna pun ke Astinapura untuk membela kebenaran atau dharma dari adharma. Sebagai duta Pandawa, menyelesaikan konflik dengan Korawa dalam merebut kerajaan Astinapura, di mana Pandawa minta sebagian wilayah Astinapura, kerajaan Astinapura, namun Duryodhana tidak memberikannya dan ingin membunuh Kresna. Dan Kresna pun menjadi besar karena Kresna adalah wujud dari Dewa Wisnu. Ya, baik. Bapak lanjut ke Yudhistira. Nah, ini adalah Yudhistira adalah putra tertua dari Pandu. Dan Kunti anugerah dari Dewa Yama yang selalu menjalankan dharma. Dan Dewa Yama adalah dewa kebenaran. Yudhistira adalah murid dari Bagawan Drona yang mahir dalam memainkan tombak. Satya Wacana, jujur, bijaksana, tidak pernah mengingkari janjinya, selalu berpegang teguh kepada kebenaran atau dharma, makanya Yudhistira disebutlah Dharma Wangsa. Nih, Bapak lanjut. Tokoh yang ketiga yaitu Bima. Nah, inilah tokoh yang ketiga yaitu Bima. Bima adalah putra Pandu dan Kunti
yang kedua, anugerah dari Dewa Bayu. Bima adalah murid dari Begawan Drona yang sangat mahir dalam memainkan senjata gada. Bima mempunyai tenaga yang kuat, pemberani, tidak memandang musuh, tidak pernah menyerah kepada lawannya, Satya Wacana, selalu membela kebenaran atau dharma, marahnya seperti serigala, wajahnya tampan dan berwibawa. Bima disebut dengan nama Werkudara. Nah, contoh berikutnya adalah Arjuna. Arjuna adalah putra Pandu dan Kunti, anak yang ketiga. Anugerah dari Dewa Indra. Murid Begawan Drona. Sangat mahir memainkan senjata panah. Arjuna adalah murid yang paling pintar dari semua murid Drona. Dia sangat tampan dan tekun dalam belajar. Tidak pernah menyerah, Satya Wacana, pemberani, tidak menyerah pada musuh. Arjuna adalah sahabat Krishna. Dia mendapat panah Pasupati, panugerahan Dewa Siwa, ketika melakukan pertapaan di Gunung Indrakila. Dia disebut Partha dan Dananjaya. Baik anak, Bapak lanjut lagi. Ke Nakula. Nakula adalah putra dari Pandu dan Dewi Madri. Saudara kembarnya Maha Saha Dewa. Anugerah dari Dewa Aswin. Nakula memiliki wajah yang tampan. Dia sangat mahir dalam memainkan pedang. Dia Satya Wacana, jujur dan bijaksana. Dia mempunyai Aji Prana Wajati, mertani atau tidak pernah lupa tentang segala hal. Nah, itulah Nakula. Ya. Pak lanjut ke tokoh berikutnya, yaitu Sahadewa. Sahadewa adalah putra dari Pandu dan Dewi Madri. Dia adalah murid dari Begawan Drona. Sangat mahir dalam memainkan senjata pedang. Saudara kembar dari Nakula. Dia sangat ahli dalam ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Dan dia sangat pintar meramal kejadian yang akan datang. Ahli dalam beternak sapi ketika dia menyamar di kerajaan Matsya. Dia sangat pintar dan jujur, selalu membela kebenaran dan bijaksana. Dia Satya Wacana. Baik anak, apa lanjut ke tokoh berikutnya, yaitu Dewi Kunti. Dewi Kunti adalah adik Wasudewa dan putri angkat dari Kunti Boja. Kunti diangkat sebagai anak angkat Raja Kunti Boja. Karena waktu kecil ditemukan di dalam tanah, makanya diberi nama Kunti. Kunti istri dari Pandu dan ibu dari Pandawa. Kunti mempunyai mantra yang begitu hebat, segala permohonannya dapat terkabulkan oleh para dewa. Kunti sangat tekun dan bakti terhadap Sang Hyang Widi dan kepada gurunya. Kunti sangat tabah dan kuat menghadapi cobaan. Mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan selalu berpegang teguh
pada kebenaran yang berdasarkan Weda. Untuk tokoh berikutnya adalah Duryodhana. Duryodhana adalah putra pertama dari Drestharashtra dan Gandhari, anak tertua dari 100 Korawa. Dia murid dari Begawan Drona, sangat mahir menggunakan senjata gada. Duryodhana mempunyai badan yang kekar dan kuat, sifatnya sombong, licik, nitya wacana, angkuh, tidak menerima pendapat orang lain. Dan apa yang dikatakan itu benar atau ego. Semua keputusannya diukur dengan kekuasaan dan kekayaan. Dalam perang Bharatayuddha dia dibunuh oleh Bima. Ya, baiklah anak, itulah Duryodhana. Ya, untuk tokoh berikutnya anak, yaitu Dursasana. Anak. Ya, coba lihat nih tokoh Dursasana, adik dari Duryodhana. Dursasana adalah anak kedua dari Drestharashtra dan Gandhari, adik dari Duryodhana, muridnya Begawan Drona. Memiliki tubuh yang gagah, mulut yang lebar, dan mempunyai sifat yang sombong, angkuh, dan menyakiti perasaan orang lain. Suka bertindak sewenang-wenang terhadap wanita, tidak mempunyai rasa kasih sayang, suka menghina orang lain. Dalam perang Bharatayuddha dia dibunuh juga oleh Bima. Baik, Pak lanjut ke tokoh berikutnya yaitu Dewi Gandhari. Dewi Gandhari merupakan putri dari Subala, Raja Gandhara, adik dari Sakuni. Menikahi Drestharashtra, pangeran tertua dari Wangsa Kuru. Semenjak bersuami dengan Drestharashtra, dia menutupi matanya agar tidak dapat melihat keindahan dunia karena mengikuti jejak suaminya yang buta. Gandhari, ibu dari 100 Korawa. Lanjut lagi, yaitu tokoh berikutnya yang bernama dengan Sakuni. Sakuni berasal dari kerajaan Gandhara, putra dari Raja Subala, dan kakak dari Dewi Gandhari, paman dari para Korawa. Sakuni sangat licik dan selalu menghasut para Korawa agar memusuhi saudaranya Pandawa. Dia tidak segan-segan untuk menyakiti para Pandawa, putra Pandu. Sakuni selalu mengadu domba antara Korawa dan Pandawa. Suka membuat kegaduhan, pintar bersilat lidah, dan pintar bermain dadu. Karena pintar dan kelicikannya sampai Pandawa diasingkan di tengah hutan selama 12 tahun. Mempunyai rasa iri hati, nitya wacana, dan nitya redaya. Dalam perang Bharatayuddha dia dibunuh oleh Nakula. Baik anak, sebelum Bapak lanjut, mungkin dari anak-anak ada yang bertanya tentang tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata anak. Nah, kalau tidak, Bapak lanjut lagi yang berikutnya. Dalam tokoh Mahabharata, pasti ada tokoh yang baik dan tokoh yang tidak baik dalam cerita Mahabharata anak. Nah, di antara tokoh-tokoh yang baik dalam Bhagavad Gita telah disebutkan yaitu Bhagavad Gita 16.24 dijelaskan bahwa karena itu biarlah kitab-kitab suci menjadi petunjukmu untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah mengetahui apa yang dikatakan dalam aturan kitab suci, engkau hendaknya mengerjakan di sini. Nah, inilah uraian sedikit tentang kitab Bhagavad Gita dalam kita melakukan perbuatan, melakukan berpikir,
Begitu juga dalam berkata-kata, Nana. Ya, apa lanjut? Ke Yudhistira. Nah, ini adalah salah satu contoh tokoh yang baik dalam cerita Mahabharata, Nana. Yaitu pertama adalah Yudhistira. Yudhistira adalah tokoh yang memiliki sifat atau karakter bijaksana, jujur, dan baik hati. Yudhistira merupakan kakak tertua Pandawa. Yudhistira adalah seorang pemimpin yang selalu menegakkan keadilan, baik terhadap rakyatnya. Karena karakter Yudhistira dapat menjadi contoh bagi pemimpin dan dapat kita tiru bagi pemimpin-pemimpin saat ini dalam memerintah negara. Keadilan, mengambil keputusan dengan bijaksana, jujur dalam menjalankan tugas adalah beberapa contoh karakter Yudhistira yang dapat kita teladani. Nah, baik Nana, ikuti yaitu Arjuna. Arjuna adalah tokoh Pandawa yang berparas menawan dan berhati lembut. Sifatnya tegas dan selalu mengayomi yang baik. Karena parasnya yang menawan, Arjuna jadi orang yang paling terkenal dari saudara-saudaranya. Arjuna adalah tokoh yang melakukan kewajiban dengan baik. Jika menjadi seorang pemimpin, hendaknya bisa mengikuti sifat dari Arjuna. Kewajiban seorang pemimpin yang baik, jika engkau seorang pelajar, lakukanlah kewajiban kalian sebagai pelajar. Rajin belajar adalah sikap dan perilaku yang baik. Ya, baik. Ke tokoh berikutnya yaitu tokoh Bima, salah satu tokoh yang baik dalam cerita Mahabharata. Bima adalah tokoh Pandawa yang kuat dan menakutkan bagi musuh maupun demikian sebenarnya, walaupun demikian sebenarnya Bima berhati lembut. Bima adalah contoh orang yang memiliki prinsip yang setia pada satu sikap, yaitu tidak suka basa-basi serta tidak pernah ingkar janji atau berbohong. Bima tidak pernah takut jika dalam membela kebenaran. Menjadi seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat seperti Bima. Pemimpin harus dapat berdiri kuat dan menyelesaikan masalah dan menepati janji. Baik anak, tokoh berikutnya adalah Nakula. Nakula adalah saudara kembar dari Sahadewa. Nakula memiliki watak yang jujur, setia, taat, belas kasihan, dan dapat menyimpan rahasia. Orang yang taat akan segala sesuatu akan menanamkan kedisiplinan dalam dirinya. Hal inilah yang perlu dicontoh pemimpin mempunyai kedisiplinan dalam dirinya. Nah, baik anak. Lanjut lagi ke Sahadewa. Sahadewa merupakan Pandawa yang paling muda, tapi memiliki sifat yang bijaksana. Di antara Pandawa, bahkan Yudhistira pernah berkata bahwa Sahadewa lebih bijaksana daripada Waraspati, gurunya para dewa. Sahadewa ahli dalam perbintangan atau astronomi. Sahadewa orang yang paling bertanggung jawab, orang yang dapat dipercaya dari setiap tugas yang diberikan. Seorang hendaknya bisa menjadi seperti Sahadewa, bijaksana, jujur, tidak berbohong, tidak sombong, berbuat banyak, orang menjadi senang. Ya, baik anak, itulah tokoh-tokoh dalam Mahabharata yang mempunyai atau karakter yang
bisa kita teladani dan bisa kita ikuti karena kebaikan yang dimilikinya anak-anak. Baik anak, ada pertanyaan dari tokoh-tokoh yang baik dalam Mahabharata seperti tokoh Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, dan Sahadewa? Ya, kalau tidak, apa akan lanjut ke tokoh-tokoh yang tidak baik dalam Mahabharata anak-anak. Nah, tokoh yang tidak baik dalam Mahabharata seperti kita dapatkan dalam Saras Samusaya disebutkan 3:23 dijelaskan bahwa orang yang ingin melakukan perbuatan jahat terhadap orang yang berarti baik, maka dalam kehidupannya akan selalu dalam ketakutan dan niscaya akan menuju jalan ke neraka. Ya, itulah kitab Saras Samusaya menyebutkan orang yang berbuat jahat terhadap orang yang berarti baik, niscaya dalam hidupnya akan mendapatkan jalan ke neraka. Ya. Baik anak, lanjut ke Duryodhana. Duryodhana digambarkan sangat licik dan kejam. Dia mudah terkena pengaruh hasutan karena tidak berpikir panjang. Dia juga terbiasa dimanja oleh kedua orang tuanya. Karena hasutan Sakuni, pamannya yang licik dan berlidah tajam, ia dan saudaranya senang bertengkar dengan pihak Pandawa. Sifatnya sombong dan selalu ingin menang atau sangat egois. Inilah contohnya yang mempunyai sifat yang tidak perlu anak-anak ikuti, tidak perlu anak-anak teladani, yaitu sifat dari Duryodhana, yaitu contoh yang tidak baik. Nah, yang berikutnya adalah Dursasana. Dia adalah adik dari Duryodhana. Memiliki tubuh yang gagah, mulut yang lebar, mempunyai sifat sombong, selalu mementingkan diri sendiri, bertindak sewenang-wenang terhadap wanita dan senang menghina orang lain. Ini contoh yang tidak baik, yaitu Dursasana. Ya. Contoh berikutnya adalah Sakuni. Ya, apalagi Sakuni. Ini adalah merupakan paman dari Korawa karena Sakuni adalah kakak dari Gandhari. Sakuni terkenal sebagai tokoh yang licik, suka menghasut. Sakuni selalu menghasut para Korawa yang bertentangan dengan ajaran agama dan selalu membuat permusuhan, yaitu memusuhi Pandawa. Perilaku Sakuni kurang baik dan bertentangan dengan ajaran Dharma. Ini tidak perlu anak tular dan tidak perlu anak teladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Sakuni. Baik anak, ada pertanyaan dari anak-anak tentang tokoh-tokoh Mahabharata maupun tokoh yang baik dan tokoh yang jahat dalam cerita Mahabharata. Ya, kalau tidak, Bapak akan lanjutkan anak. Kesimpulan. Mahabharata itu anak ditulis oleh Maharshi Vyasa. Bagian dari Ityasa yang dapat ditemukan dalam Weda. Mahabharata bukan sekedar berita, namun kisah ini bagian dari Weda. Mahabharata menceritakan kisah Pandawa dan Kaurawa, di mana terjadinya perang Bharatayuddha, yaitu perang saudara di Kurukshetra. Mahabharata terdiri dari 18 parwa yang mengandung pelajaran hidup sebagai salah satu tuntunan dalam menjalani kehidupan di dunia. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Mahabharata yang patut menjadi teladan bagi diri kita dan pemimpin saat ini.
Nilai budi pekerti yang luhur yang dapat membentuk karakter manusia yang menjunjung nilai kebenaran sesuai ajaran agama. Dengan demikian, seorang pemimpin hendaknya bisa meneladani atau mencontoh sifat-sifat dari tokoh-tokoh Pandawa yang terdapat dalam kisah Mahabharata. Seperti Yudhistira, seorang pemimpin yang bisa menegakkan keadilan, mengambil keputusan dengan bijaksana, jujur dalam menjalankan tugas. Arjuna, seorang pemimpin, bisa melakukan kewajiban dengan baik. Seperti sifatnya Bima, seorang pemimpin berdiri kuat dalam menyelesaikan masalah. Begitu juga sifatnya Nakula, seorang pemimpin harus taat akan segala sesuatu karena akan menanamkan disiplin dalam diri kita sendiri. Sahadewa, seorang pemimpin harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, Nana. Ya, baiklah, Nana, itulah kesimpulan dari Bapak tentang tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata, Nana. Baik, Nana, Bapak akan lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Nah, ini anak-anak ada link evaluasi, Bapak sarankan pada anak-anak, anak-anak bisa buka di rumah link ini. Anak-anak jawab pertanyaan apa yang ada dalam evaluasi dan kerjakan keterampilan yang Bapak suruh. Anak-anak bisa setor, kirim lewat WA grup. Ya anak-anak, ya Bapak ulangi lagi link ini anak-anak. Buka dan lihat pertanyaan yang ada dan keterampilan yang Bapak suruh. Anak-anak kirim lewat WA Group. Nah, pertanyaannya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Dalam Mahabharata, keluarga yang tertua dari Pandawa adalah siapa ya? Nomor 2, putra Pandu dari Dewi Kunti yang sangat mahir dalam menggunakan panah adalah siapa? Nomor 3, siapakah nama tokoh tertua dari keluarga Korawa? Ya, anak-anak bisa cari jawabannya di dalam buku paket yang sudah Bapak bagikan. Nomor 4, siapakah yang disebut Werkudara dalam keluarga Pandawa? Nomor 5, dari gambar tokoh Pandawa di bawah ini, yang menjadi teman dekatnya Kresna adalah, anak-anak bisa pilih di antara 3 gambar yang Bapak tayangkan. Ya, baik anak. Bapak lanjut ke materi keterampilan. Nah, anak bisa lakukan menggambar dan mewarnai tokoh-tokoh Pandawa. Pak kasih anak-anak 3 gambaran, anak-anak pilih salah satu di antara 3 gambaran yang ada ini. Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Pilih salah satunya, isi warna dengan baik. Dan juga kirim lewat WA. Nah, baik, sebelum Bapak akhiri materi ini, Pak sarankan kepada anak-anak untuk selalu menjaga diri kalian dan belajar lebih rajin. Adalah kita tepuk PPK untuk mengakhiri pelajaran kita. Anak-anak tahu tepuk PPK? Tahu ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, baik anak. Ulang lagi sekali ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus anak-anak. Belajar lebih sering lagi di rumah. Bapak akan tutup dengan Parame Santi. Oh.
Santi, Santi, Santi. Oh.